Ya, jadi eh, ini teman-teman harus apa namanya nih diamalkan ya. Nabi mendoakan itu umatnya agar dia diberikan berkah di pagi hari. Ya, itulah makanya eh, kenapa? Selalu diupayakan subuh itu jangan tidur. Ya, subuh itu jangan tidur. Ya, Fatah. Itu Fatah ya. Jangan tidur kalau subuh. Nah, apalagi antum tinggal di dalam kampus, kemudian berasrama dengan santri. Nah, upayakan itu ya. Nah, kemudian manfaatnya apa kalau antum bekerja untuk pesantren di pagi hari? Ini kan doa Nabi nih untuk di pagi hari toh, ya? Ini doa Nabi nih. Ini untuk yang pagi hari. Yang berinfak di pagi hari itu berikan dia pengganti, dan yang menahan itu tidak mau berinfak di pagi hari itu ditahan juga rezekinya. Nah, jadi antum berpagi-pagi itu ya berbuatlah untuk pesantren, itu adalah sebuah sumbangan antum kepada pesantren. Ya, antum bekerja membangunkan santri, ya, kemudian mengajar santri, apalagi dengan penuh keikhlasan, ya, yang tidak mengajar bekerja untuk pesantren. Nah, itu antum harus yakin, Allahumma a'ti mumfiqan khalafan. Ini Nabi yang mendoakan, berikan berkah kepada apa namanya? Orang yang berinfak. Infak itu kan coba antum lihat dalam bentuk apa, nakirah ini ya. Artinya apa saja. Kalau antum guru berarti mengajar, antum orang yang kaya berarti menyumbang, antum pemikir berarti menyumbang dengan pikiran dan sebagainya. Ya, ini yang pertama yang saya sampaikan kepada teman-teman. Ya, bukan masalah banyaknya pekerjaan di waktu pagi, tidak masalah bekerjanya. Ya, bahwa Nabi ikut mendoakan yang bekerja di pagi hari. Ya, ya, jangan sampai ada yang tidur. Saya kaget masa jam-jam 7 telepon gitu, video call. Saat di dalam kelambu. Ya, saya terbiasa itu kalau pagi biasa ke rumah Quran atau ke asrama santri. Ya, yang jelas saya rata-rata itu ini biasa lihat ya. Saya di masjid itu belajar ya, rata sampai jam 6. Cuma sekarang karena saya banyak minum air di subuh hari, biasanya hampir 1-2 liter, toh biasanya mau buang air kecil sekarang, jadi biasa jam 6 kurang 10 sudah balik. Rata-rata saya keliling dulu pesantren itu 1-2 kali, biasa langsung ke rumah Quran baru balik ke rumah. Nah, ini juga saya harap jadi kebiasaan antum di pesantren, hadir di asrama begitu, Ustaz Khairun Nas di sini. Ya, supaya barik umat fi bukuriha itu antum harus cari itu. Kemudian mumfiqan khalafan a'ti mumsikan talafan. Ya, orang yang berinfak itu insya Allah akan diberikan oleh Allah gantinya, itu antum harus yakin. Ya, tapi orang yang menahan diri tidak berinfak, nah, dan ini diamalkan oleh siapa dalam sejarah itu? Abu Bakar. Ya, ini yang pertama yang saya sampaikan ke antum semua ya. Jadi biasakan ya, sudah sholat subuh itu di masjid, jangan terlalu cepat pulang lah. Ustaz Kadir juga nih ya, saya berapa kali kesini sholat, Ustaz Kadir langsung pulang gitu ya. Apalagi subuh ya, kita di masjid saja itu duduk belajar itu minimal memberikan pelajaran sama santri. Ya, Pak Masud Daeng itu saya banyak teringat dengan Ustadz Lukman. Tahu Ustadz Lukman? Ustadz Kadir? Ustadz sadar ya? Ustadz Lukman itu apa motonya itu? Bersih ya? Nah, Ustadz Masud Daeng itu banyak mengingat. Ada 2 itu Ustadz figur yang sering disebutkan Pak Masud Daeng itu. Satu diantaranya Ustadz Lukman. Ya, artinya ketika kita duduk di masjid, antum tidak mengajar anak-anak, tapi mereka akan terekam. Ustadz Kadir dulu itu
Belajar terus itu kalau subuh itu Nah, itu akan terekam uswatun hasanah, tidak berkata-kata tetapi memberikan pengaruh kepada anak. Nah, saya begitu aja, minimal anak-anak di rumah tahu bahwa saya kalau belajar. Ya, itu yang pertama yang saya sampaikan ke teman-teman semua ya. Nah, kemudian yang kedua adalah eh, Allahumma barik ummati apa? Kata? Barik ummati fi bukuriha. Ya. Nah, kemudian yang kedua adalah coba antum itu berpikir, jangan memikirkan pribadi. Ya, jangan memikirkan pribadi. Contohnya misalnya Fatah. Kalau memikirkan tanaman, Fatah kalau orang tinggal di pesantren, jangan 10 tanaman, 20 ya. Ini antum berpikirnya 10 hektar. Ya, nah, 10 hektar. Harus buat prestasi. Jadi orang kalau sudah berpikir tentang orang lain, dia akan melampaui dirinya sendiri. Saya antum tahu, 3 kali naik umroh itu apa motivasinya? Hah? Tahu Ustaz? Motivasinya adalah mencari jaringan untuk santri. Itu motivasinya saya sehingga bisa ke Malaysia dulu itu. Langsung ke Singapura. Hampir dikata dimanapun negara yang saya duduki, ketemu dengan penghafal. Bukan umroh pribadi dulu itu, sehingga saya bisa umroh lewat Turki, ini baru-baru lewat Qatar, kemudian langsung ke... Tidak. Ya, yang saya carikan jaringan itu adalah santri. Makanya dulu kita rela membayar sampai 20 juta ini, tapi tidak lolos-lolos ini. Sudah dicarikan jalur apa namanya? Jalur enak, tapi tidak lolos di. Aduh. Ya, saya betul begitu itu. Apa yang saya ingin katakan ke antum, jangan pikirkan dirinya. Pikirkan orang lain. Ya, kita pikirkan itu bagaimana. Saya berpikirnya semua santri ini keluar negeri. Walaupun jadinya di dalam negeri, tapi kita berpikir jauh sudah ke depan. Bahwa cita-cita kita ke sana. Sama dengan ini, Nabi mengatakan cita-citamu apa tentang surga? Surga apa yang disuruh cita-citakan Nabi? Firdaus. Kenapa Firdaus? Karena dia paling tinggi. Kalau tidak sampai ke yang tinggi, minimal jadi tukang sapunya. Tapi kalau antum cita-citanya tukang sapunya surga, itu tibanya di neraka paling atas. Oh kata? Ya, artinya antum itu berpikir lampaui dirimu. Ya, patah ini jangan. Saya kan cuma membutuhkan 1 juta aja 1 bulan. Jangan terlalu banyak pepaya deh. 30 mau. Salah coaches. Ya. Pikirnya ini untuk pesantren. Jadi kebutuhan dirimu itu apa? Terlewatkan. Oke? Ustaz Kadir, Ustaz Karunas, Ustaz Fatah, Ustaz Tari, harus begitu pikirannya. Nah, jangan teman-teman di sini berpikir dirinya sendiri. Pikirkan orang lain, antum akan terlampaui. Oke toh? Paham itu semua? Nah, makanya kita ini di yayasan berpikir, ini kan untuk kebutuhan saya ini terlampaui. Kalau hanya tempat tinggal anak-anak saya kan tidak terlalu nih, bisa saya suruh di sini 1 orang tinggal, itu bukan begitu. Bisa saya suruh di rumah Quran tinggal, nanti kalau sudah selesai itu bisa saya suruh di Putri juga tinggal, itu kan sudah selesai saya itu. Bukan begitu kalau hanya berpikir anak. Ya, itu sudah terlampaui, tapi kita pikirkan ini jauh. Kenapa kita membangun sekarang? Sadar?
Putri itu terlalu banyak itu bangunan di sana itu. Itu Pak Haji Arsyad bilang, kita 2-3 tahun lagi baru membangun. Sudah banyak. Tapi apa yang kita pikirkan? Yang kita pikirkan adalah yang pertama. 3-4 tahun ke depan ini, insya Allah kamu tidak perlu lagi berpikir tentang bangunan. Bisa pakai uang kuliahnya Tari itu, Aswar, Senenun. Kan begitu. Asrama ini berapa coba santri ini Harunas? 15 ini banyak sekali bangunan. Tapi kita pikirnya bukan untuk sekarang, bukan untuk diri pribadi. Untuk kedepannya ini tidak perlu lagi untuk apa namanya berpikir. Apalagi WC jadi masuk bulan 6 jadinya katanya. WC kan alua-alua WC nanti itu di Putri. Nah, itu yang kita inginkan, berpikirnya begitu. Jangan pernah berpikir pribadi dan jangan pernah berpikir sekarang. Ya. Ya, kita itu pikirannya kenapa kita membuat SMP coba? Ya. Yang kita pikirkan apa? Anak-anak itu kalau 20-30 Hernas mau ke Mare-Mare, mobil musewa itu. Kan begitu? Apalagi nanti gabung Putri. Setiap akhir tahun 70 orang ke sana rame-rame ke Mare-Mare. Tidak, kita buatkan antum SMP. Apa tujuannya? Antum tidak usah lagi ke Mare-Mare nanti untuk ujian. Bosnya antum bisa pakai untuk kuliah. Kan begitu? Untuk meringankan sedikit bebannya antum di pesantren. Ya, kita pilih juga untuk apa namanya? Untuk pisah. Tujuannya apa? Supaya antum semua bisa mandiri. Ya, sadar Tari bisa mandiri dengan pesantrennya. Di sini juga bisa mandiri dengan pesantrennya. Paling sisa putra yang di Benteng itu, tapi di Benteng kan ada Haji Arsyad toh. Nah, itu yang kita inginkan ke sana semua. Kalau untuk diri pribadi sudah selesai kita. Ya, tapi antum kita pikirkan ke depannya gitu. Oke ya. Jadi teman-teman semua di sini, Aswar, Fata, Tari, Sadar, Kadi, semuanya saja jangan berpikiran diri sendiri sekarang. Ya. Pikirkan yang terjauh supaya kebutuhan antum terpenuh. Ya ya.